Sahabat Ria, Bima Darnis di Ria FM Special Talk Show bersama dengan Balai Harta Peninggalan Semarang ya sahabat Ria. Dan Bima Darnis sudah bersama dengan dua orang dari perwakilan BHP ya. Adi, selamat pagi. Pagi. Gimana mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah mas, sehat. Oke. Maaf. Dan kita sudah bersama dengan Mas Arif Syarifuddin ya, Sarjana Hukum, Kurator Keperdataan Ahli Pertama. Lalu kemudian Mas Agung Syuhada, Sarjana Hukum, Kurator Keperdataan Ahli Pertama. Dan hari ini kita akan membahas ya Mas ya, kan kemarin kita sudah membahas soal perwalin ya Mas ya, yang kemarin. Lalu kemudian kita di kesempatan yang kedua ini kita akan membahas tentang peran Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak keperdataan masyarakat khususnya dalam hal pengampuan ya Mas ya, bukan pengampunan ya, pengampuan ya. Ya. Oke sahabat Ria, dan kemarin kan kita sudah membahas ya, sebenarnya cukup relate ya Mas ya dengan pembahasan yang kemarin ya Mas ya. Tapi hari ini kita ganti apa ya, ganti subjeknya ya Mas ya. Iya, subjeknya. Oke sahabat Ria, dan kemarin buat Anda yang mungkin belum menyimak ya talk show yang kemarin, sebenarnya mungkin boleh banget Mas dijelasin ya, BHP atau Balai Harta Peninggalan tuh balai apa sih Mas, dan tugasnya tuh apa, dan mungkin boleh diceritain secara singkat profil dan sejarahnya kayak gimana, silakan Mas. Ya, oke, terima kasih. Selamat pagi sahabat Ria. Ketemu lagi dengan kami dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Kalau yang mungkin belum mengenal tentang BHP ya, kita singkatnya adalah BHP, Balai Harta Peninggalan ini bukan merupakan lembaga penyimpanan benda-benda sejarah atau kebakala ya, karena konotasinya adalah harta peninggalan. Iya betul. Tapi BHP ini merupakan lembaga yang sudah berusia tahun ini 401 tahun. Oke. Ini lembaga dibentuk dari zaman Belanda, Oke. karena memang sejarahnya adalah kedatangan bangsa Belanda yang waktu itu menjajah Indonesia, kemudian menghasilkan beberapa kekayaan Oke. yang kemudian ditinggalkan Oke. ke negerinya, kemudian dibentuklah suatu lembaga dengan nama Belandanya adalah West End Boerderkamer atau West Kamer, yang saat itu memang diberikan tugas untuk mengelola tadi harta-harta peninggalannya itu. Lahirnya di tanggal 1 Oktober 1624. Oke. Gitu. Nah, untuk saat ini BHP berkembang dan sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2021. Kami BHP ini di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Oke, seperti itu Mas. Oke, jadi buat awalnya. Untuk profil singkatnya gitu ya Mas ya. Dan untuk alamatnya di mana Mas kalau di Semarang ini? Kita beralamat di Jalan Hanoman nomor 25 di Krapiak, Semarang Barat. Oke, gitu ya. Apakah BHP ini tersebar di seluruh Indonesia atau gimana Mas ini? Sistem untuk wilayah kerjanya sendiri gitu gimana Mas? Atau Mas Agung silakan. Balai Harta Peninggalan sendiri hanya ada 5 ya Mas di Indonesia. BHP Semarang, Makassar, Jakarta, Surabaya, sama Medan. Dan tiap-tiap BHP punya wilayah kerja sendiri. Kalau Semarang hanya 2 provinsi dan yang lain-lain mungkin sampai 5 atau 6 provinsi ya, seperti itu. Bahkan ada yang lebih dari 1 pulau ya Mas ya? Iya. Berarti luas ya Mas ya untuk wilayahnya, kerjanya gitu ya? Iya, karena se-Indonesia hanya ada 5. Iya betul, tadi ada yang dari Medan juga ya Mas ya? Makassar ya Mas tadi? Makassar. Wah, itu luar biasa banget loh sahabat Ria. Dan untuk BHP Semarang ini sendiri wilayah kerja di Jawa Tengah dan Jogja ya, atau DIY seperti itu sahabat Ria. Dan kita udah kenalan sama BHP Balai Harta Peninggalan Semarang ini sahabat Ria, dan kita akan ngobrolin soal topik hari ini yang kita udah sentil tadi di awal tadi ya, soal pengampuan ya sahabat Ria. Nah Mas mungkin boleh di apa ya istilahnya, di spill dikit ya Mas, mungkin sebenarnya apa sih Mas yang dimaksud dengan pengampuan yang akan kita bahas pada hari ini gitu Mas, silakan. Baik. Untuk pengampuan sendiri itu dimana keadaan seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap, bertindak sendiri untuk melakukan tindakan hukum. Itu. Berarti ini orang dewasa ya Mas? Konteks orang dewasa. Dan di dalam pasal 433 itu sampai 462 dikatakan seorang dalam pengampuan itu karena keadaannya
karena keadaan dungu, mohon maaf, sakit otak, terus mata gelap, terus karena sifat borosnya, jadi bisa dianggap orang itu tidak cakap, tidak cakap melakukan perbuatan hukum itu. Berarti seperti mungkin gini ya Mas ya, mungkin orang dewasa yang mungkin punya ketidaksiapan mental seperti itu ya Mas ya, seperti cacat mental, maaf ya seperti itu, lalu kemudian untuk bisa dibilang orang dewasa yang lupa ingatan, amnesia juga bisa ya Mas ya? Bisa. Demensia. Demensia seperti itu ya, atau mungkin yang punya keterbelakangan mental seperti itu sahabat Ria gitu ya. Dan tadi kan sudah dibahas ya tentang dasar hukum ya, salah satunya adalah pasal 433 sampai dengan pasal 462 KUHP Perdata ya. Apakah ada dasar hukum yang istilahnya menjadi fondasi ini Mas, selain pasal tadi seperti itu? Ya, kalau untuk pengampuan memang hanya diatur di situ. Di pasal tadi di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan tugas PHP ini adalah sebagai pengampu pengawas yang disebutkan di dalam Permenkumham nomor 7 tahun 2021. Jadi tugas Balai Harta Peninggalan itu di pasal 2-nya disebutkan bahwa BHP itu mempunyai tugas untuk mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, pengampuan ini itu didasarkan dari suatu penetapan Mas. Penetapan. Harus ada penetapan dulu dari pengadilan negeri. Nah, kemudian BHP nanti akan menjadi pengampu pengawasnya. Berarti ini ya Mas ya, untuk prosedurnya mungkin ditetapkan oleh pengadilan mengirimkan putusan gitu ya Mas ya. Lalu kemudian bersinergi dengan BHP ini sendiri. Berarti pengadilan dan BHP ini sebenarnya saling bersinergi dan beresonansi ya Mas ya, bisa dibilang. Yes, betul Mas. Kita sama pengadilan negeri maupun pengadilan agama ya, kita saling bersinergi. Kita juga sudah menjajaki untuk kerjasama. Bahkan dari untuk tingkat kementerian juga sedang menjajaki kerjasama dengan Mahkamah Agung, dari antara Kementerian Hukum dan juga Mahkamah Agung. Berarti untuk kebijakan soal pengampuan ini sendiri ya Mas ya, itu berarti kan sudah dari lama juga ya Mas ya? Atau bisa dibilang seperti itu ya Mas ya? Itu dari setiap masa ke masa seperti apa Mas progresnya ini untuk kebijakan ini? Ya, jadi sebenarnya memang udah dari lama karena aturannya sudah berlaku sejak lama gitu ya. Cuma memang dalam perkembangannya kita saling kerjasama dengan pengadilan negeri karena dalam prakteknya putusan atau penetapan pengampuan ini belum sepenuhnya disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan. Sebetulnya amanat dari ketentuan perundang-undangan adalah setiapnya penetapan pengampuan itu disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga Balai Harta Peninggalan mengetahui adanya suatu pengampuan di suatu daerah gitu kan, karena PHP akan menindaklanjutinya untuk melaksanakan tugas-tugasnya menjadi pengampu pengawas seperti itu. Berarti ini BHP ini sebagai pengawasnya seperti itu ya sahabat Ria gitu ya. Dan tadi kan sudah di-spill juga tentang tugasnya BHP gitu ya kan, kemarin kita juga udah ngobrol ya sahabat Ria tentang permohonan, dan kita akan membahas soal pengampuan ini selama beberapa waktu ke depan. Kita akan lanjutkan nanti masih di segmen kedua untuk ada sahabat Ria yang mungkin mau bergabung hari ini, mau ikutan gabung, boleh banget ikutan gabung sahabat Ria di 081329088099, atau mungkin buat Anda yang mungkin mau bergabung di live YouTube kami, boleh banget ya sahabat Ria di Ria FM Solo. Dan tetaplah setia bersama dengan kami hari ini di 98,8 Ria FM Solo, part of Kompas Gramedia Radio Network. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun
yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda.
Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ria FM Solo Paraf Kompas Gramedia Radio Network. Sahabat Ria masih bersama dengan Bima Danis dan perwakilan dari WHP Mas Arif dan Mas Agung ya. Hari ini mempersamai kita sahabat Ria. Tadi kita udah ngobrol di segmen pertama soal profil singkat tentang BHP ini, Balai Harta Peninggalan ini sahabat Ria, dan sejarahnya kayak gimana, dan ternyata bisa dibilang instansi yang sangat tua ya. Lebih tua daripada Republik Indonesia. Betul dan luar biasanya alhamdulillah sudah bertahan sejauh ini gitu ya. Yes. Yang memang istilahnya negara memfasilitasi ini gitu ya, berarti Mas ya, memfasilitasi untuk para masyarakat gitu ya, mungkin tidak cakap gitu ya Mas ya, dalam hal hartanya gitu ya Mas ya. Dan kita akan membahas ini, dan BHP hadir di sini sahabat Ria untuk masyarakat yang memang segmentasinya dari BHP tadi di dalam konteks pengampuan ini sahabat Ria. Oke, kita mungkin bahas lagi ya Mas ya. Tadi kan di segmen pertama sudah dibahas ya tentang orang seperti apa sih yang istilahnya apa ya, ditempatkan di bawah pengampuan ini, maksudnya pengampuan BHP ini sendiri. Dan mungkin ada sahabat Ria yang mungkin baru bergabung juga tadi ya. Mungkin boleh dijelasin lagi Mas, orang yang masuk dalam kriteria ini cakap, ini tidak cakap, seperti itu kan, ini dalam konteks orang dewasa ya Mas ya. Dan itu sekitar range umur berapa sampai dengan berapa sih Mas? Silakan Mas Agung atau Mas Arif, silakan. Mas Agung, silakan Mas. Kalau dari umurnya itu sudah dewasa sih Mas, tapi mungkin karena keadaan tertentu seperti mungkin mohon maaf keadaan dungu atau sakit otak ataupun mata gelap, ataupun bisa dibilang orang itu boros, itu bisa dikatakan bisa ditempatkan di pengampuan itu. Oke, berarti bisa dibilang untuk kriteria yang tidak cakap seperti itu ya, atau mungkin seorang ini ya, nenek-nenek gitu ya, nenek-nenek yang demensia atau kayak yang mengalami demensia di usia uzur gitu ya Mas ya. Itu juga bisa ya Mas ya. Saya tambahin ya Mas. Jadi tidak cakap ini kan kalau kemarin kita bahasnya pewalian. Yang di dalam pewalian itu yang tidak cakap adalah anak. Anak yang belum dewasa, yang berada di bawah usia 18 tahun. Nah, kalau di dalam pengampuan ini seseorang yang dewasa dianggap tidak cakap seperti anak-anak di usia 18 tahun karena kondisinya tadi. Kondisinya. Kalau di dalam KUH Perdata tadi juga ada sakit otak, mata gelap gitu kan, dungu gitu. Mungkin kita juga apa sih artinya gitu ya, gitu kan. Mata otak, dungu, mata gelap gitu kan. Tapi di dalam kemarin ada di tahun 2022 atau 2023 itu juga ada
perkembangan. Kemarin ada suatu yayasan yang mengajukan uji materi terhadap pasal pengampuan itu. Jadi definisi yang tadi sakit itu dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental dan juga atau disabilitas intelektual seperti itu. Mungkin biar dapat dipahamin juga lebih gampang dipahami oleh masyarakat ya itu. Jadi disabilitas mental dan juga disabilitas intelektual. Gitu ya sahabat. Jadi jangan salah paham lagi ya sahabat. Mungkin ada kerabat gitu ya. Ini kok orangnya pelupa, jangan-jangan tidak cakap, emang dasarnya pelupa aja gitu ya, bukan yang harus ada putusan pengadilan gitu ya Mas ya, dan lalu kemudian PHP ini mengawasi seperti itu jalannya proses pengampuan ini gitu sahabat Ria juga. Mas, tujuan utama dari penempatan seseorang ini yang dianggap tidak cakap atau mungkin masuk kriteria yang tidak cakap seperti demensia dan lain-lain yang sudah disebutkan tadi, itu tujuan utamanya apa sih Mas sebenarnya? Ya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak keperdataannya. Betul. Jadi nggak setiap yang kondisi-kondisi seperti itu harus ditetapkan di bawah pengampuan. Yang jelas yang pertama, untuk menetapkan seseorang di bawah pengampuan itu harus ada penetapan dulu yang ditetapkan oleh hakim ya. Jadi tidak serta-merta harus gitu. Seseorang yang ditempatkan di bawah pengampuan ini ada akibat hukumnya. Dia karena tadi tidak cakap secara hukum, maka dia tidak bisa bertindak sendiri gitu. Makanya harus diwakilkan oleh namanya pengampu. Siapa yang bisa jadi pengampu ini adalah dari keluarganya, dari keluarga sedarahnya biasanya yang terdekatnya. Kalau istri mungkin suaminya, kalau suami istrinya, kalau anak mungkin orang tuanya, seperti itu kan ya. Jadi tujuannya adalah untuk pengampu ini mempunyai tugas untuk mewakili kepentingan apabila ada suatu kepentingan milik pengampu yang harus dilaksanakan. Tapi karena kondisinya tadi dia sakit sehingga dia tidak bisa untuk melaksanakan, maka kan harus diwakilkan ya oleh seorang pengampu itu. Nah, tapi dalam suatu pengampuan ini harus ditekankan bahwa hak-hak keperdataan milik si pengampu ini harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Tadi kan untuk bisa dibilang apa ya Mas ya, aktivitas yang mungkin atau keperluan yang disebutkan tadi yang perlu dibalikkan tuh dalam seperti apa, dalam contoh seperti apa Mas? Mungkin dalam contoh konkretnya adalah perbuatan hukum seperti akan melakukan jual beli, akan melakukan tanda tangan di notaris atau di PPAT, atau akan melakukan pencairan tabungan deposito di perbankan yang ada kepentingan hukumnya, kemudian akibat hukumnya di situ. Jadi harus ada penetapan pengampuannya dulu. Jadi seperti itu ya. Jadi misal jual beli gitu ya, dan proses mungkin mau tanda tangan sebuah dokumen berkas seperti itu. Itu berarti yang menandatangani siapa Mas? Dari terampu atau dari yang? Nah, tadi karena terampu dianggap tidak cakap, maka nanti prosesnya akan diwakilkan, akan dijalani oleh si pengampunya itu. Pengampunya akan melaksanakan tugas itu. Berarti bersama dengan terampu ini datang ke tempat tersebut lalu tanda tangan, atau mungkin cukup pengampunya saja Mas untuk seperti itu biasanya untuk dianggap sahnya ya dalam segi tanda tangan tersebut? Cukup pengampunya aja. Karena kan kondisi terampunya ya banyak, seringkali kan pasti tidak memungkinkan ya Mas ya. Makanya dia harus diwakili. Dan nggak semua orang bisa mobilitas sehari-hari tidak seperti kita ya Mas ya. Mungkin ada orang-orang yang saudara-saudara kita yang tidak beruntung seperti itu sahabat Ria, dan di sini PHP hadir untuk menjadi jembatan, untuk menjadi solusi untuk Anda mungkin, atau mungkin kerabat Anda, atau mungkin orang-orang terdekat Anda sahabat Ria yang mobilitasnya atau kesehariannya tidak apa ya Mas, tidak cakap seperti itu ya tadi ya. Betul terbatas seperti itu. Dan di sini PHP hadir sahabat Ria gitu ya. Dan kita kan tadi sudah dijelaskan ya Mas ya terkait dengan gimana sih pengampuan itu gitu ya, lalu kemudian flow-nya seperti apa gitu ya. Nah, kan tadi kan sudah ini ya Mas ya dijelaskan juga peran BHP dalam proses pengampuan ini dan kewenangan apa aja sih Mas yang dimiliki. Silakan Mas Agung, silakan Mas. Kewenangan dalam BHP sendiri yaitu untuk tadi yang disampaikan Mas Arief, untuk mengamankan atau melindungi melindungi hak keperdataan si terampu tersebut agar tidak disalahgunakan oleh si pelampunya. Betul. Biasanya kadang ada case juga yang
disalahgunakan ya Mas ya. Oke. Karena si ini kan juga terbatas, jadi dia juga mau melakukan aktivitas juga terbatas, makanya butuh pengampu tersebut untuk merawat atau untuk makannya sehari-hari seperti itu. Oke, berarti emang benar-benar memilih pengampu ini benar-benar harus ini ya Mas ya. Harus selektif banget ya, harus jangan sembarangan orang gitu ya. Itu biasanya kerabat atau sahabat atau gimana Mas untuk memilih itunya pengampunya? Kalau di kitab undang-undang hukum perdagangan disebutkan bahwa keluarga sedarahnya. Orang suami atau istri atau orang tua atau sepupu gitu bisa Mas. Ya mungkin kalau masih ada yang terdekat dulu ya, kita dari yang dari keluarga terdekatnya dulu, baru nanti mungkin sampai yang paling jauh gitu. Dan berbicara soal tadi Mas ya, case yang bisa dibilang melakukan pelanggaran dia berarti Mas. Berikan pelanggaran secara keperdataan ya Mas seperti itu ya. Apakah itu juga digugat secara keperdataan atau gimana Mas biasanya? Ya, bisa jika ada suatu pelanggaran di dalam proses pengampuan, itu prinsipnya pengampu itu bisa diganti. Bisa diganti. Bisa diganti oleh pengampu lainnya. PHP juga bisa memberikan suatu pertimbangan atau nanti, tapi harus melalui penetapan pengadilan lagi. Dan harus ada bukti-bukti bahwa memang pengampu ini dianggap tidak lalai. Jadi sama aja seperti kemarin kita bahas tentang pewalian, wali dan pengampu ini punya tugas yang sama. Cuma beda di tadi objek atau subjeknya lah ya. Kalau wali itu untuk mewakili anak yang masih belum dewasa, kalau pengampu untuk seseorang yang terampu yang karena kondisinya dia tidak cakap hukum. Nah, tugas-tugasnya mereka ini berdua sebetulnya adalah sama, untuk mewakili kepentingannya subjek hukum yang tidak cakap hukum, dan kalau mereka tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka mereka bisa diganti oleh seseorang yang lebih kompeten. Dan lagi-lagi harus bersinergi dengan ini ya Mas, pengadilan tersebut ya. Biar ini ya keabsahannya tuh biar sah gitu ya Mas ya, biar benar-benar yang akan menetapkan. Iya, benar-benar gitu ya. Karena kan terlibat dalam hukum perdata seperti itu ya Mas ya. Dan untuk sahabat Red dan untuk Anda mungkin yang punya kerabat atau mungkin punya orang-orang terdekat gitu ya, mungkin juga boleh diberitahu ya, ada ini loh, ada BHP loh, gini-gini gitu ya sahabat Ria, menjadi solusi untuk Anda gitu ya sahabat Ria dalam hal pengampuan ini seperti itu ya. Dan sahabat Ria, kita akan lanjutkan kebersamaan kita di segmen ketiga nanti. Sahabat Ria yang mungkin mau bergabung hari ini, boleh banget sahabat Ria untuk bergabung di nomor WhatsApp kami untuk bertanya-tanya atau mungkin mau ikutan gabung juga hari ini di live YouTube kami juga bisa di Ria FM Solo. Kalau di nomor WhatsApp kami di 081329088099. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family, diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda.
dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial, melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan, dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh baby boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network
menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang. Telepon Ria Pam Solo Paraf Kompas Gramedia Radio Network. Sahabat Ria masih bersama dengan Big Danis dan juga perwakilan dari BHP ya sahabat Ria, dan Mas Arif dan juga Mas Agung di sini ya ngobrolin soal pengampuan ini gitu ya sahabat Ria. Dan sahabat Ria kan peran BHP ini sebagai pengawas gitu ya Mas ya. Berarti sebagai pengawas berarti juga harus ini ya Mas ya, harus cakap juga seperti itu ya Mas ya. Nah gimana BHP ini apa ya istilahnya? Tantangannya itu apa sih Mas sebenarnya, tantangan yang perlu dihadapi untuk menangani soal pengampuan ini sendiri gitu ya? Ya jadi salah satu tantangan di BHP ini mungkin satu adalah wilayah kerja yang cukup luas ya. Meskipun kita hanya 2 provinsi, tapi kan Jawa Tengah itu berapa kabupaten kota ya? Kalau nggak 34 gitu. Iya benar. Di Jogja juga ada 5 kabupaten kota gitu kan. Jadi dari Semarang ke paling jauh mungkin Cilacap gitu kan. Nah, ada dari jarak yang cukup jauh kan, karena BHP Semarang hanya beri domisili di Semarang ini kan, maka jangkauan suatu perlindungannya ini, pengawasannya ini kan memang kita menjadi tantangan gitu kan untuk melakukan monitoring atau pengawasan terhadap pengampu yang posisinya cukup jauh gitu kan, akan menjadi tantangan juga kan. Oke, iya itu ya tantangannya sahabat Ria, karena BHP cuma 5 doang ya Mas ya di Indonesia gitu ya, dan wilayah kerja itu luas-luas semua gitu ya. Iya. Kalau dulu BHP itu ada kantor perwakilannya. Kalau dulu, tapi sejak tahun kalau saya 90 itu udah dihilangkan. Kantor perwakilan setiap kota atau gimana? Jadi di beberapa Karesidenan ada kantor perwakilan. Di Karesidenan, kayak dulu di Bokoto, di tempat saya ada, di Magelang juga ada gitu. Beberapa kota ada. Gitu ya. Di Karesidenan, tapi sekarang jadi BHP yang sendiri ya Mas sendiri ya. Yang istilahnya memeluk banyak daerah gitu ya sahabat Ria, menjadi tanggung jawabnya seperti itu. Dan Mas tadi kan sudah dijelaskan ya Mas ya terkait dengan prosesnya gimana gitu ya. Nah sekarang untuk prosedur pengajuannya pengampuan di BHP ini sendiri gitu ya, dan apa aja sih dokumen yang perlu disiapkan, karena masyarakat mikir ya, kebanyakan ya Mas ya, mostly ya mikirnya ini instansi pemerintah gitu ya, pasti soal pemberkasan pasti ribet banget gitu, aduh kayaknya jadi kebawa malas duluan gitu ya untuk mengurus pemberkasannya. Nah mungkin boleh diceritakan atau mungkin dijelasin ke sahabat Ria atau ke masyarakat Solo gitu ya terkait dengan flow-nya atau alur prosedur pengajuan pengampuan di BHP ini dan syarat dokumen yang perlu disiapkan gitu. Silakan Mas. Untuk syarat dokumen yang harus dibawa ketika untuk mengajukan permohonan pengampuan, itu harus membawa surat permohonan pertama. Yang kedua penetapan pengadilan ya yang pastinya. Yang ketiga identitas pengampu. Lalu surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa si terampu ini memang sakit ya. Lalu bukti kepemilikan aset si yang terampu ini. Lalu dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen yang terdaftar sah secara elektronik, seperti itu Mas. Berarti ada sekitar 9 ya Mas? Iya. Nggak banyak kok. Nggak banyak ya sebenarnya kalau dipikir-pikir gitu ya. Sebenarnya ini cukup 9 ini bisa didapatkan semua ya Mas ya. Bukan yang susah-susah banget gitu. Dan bisa datang langsung ke kantor ataupun via pos ngirim dokumennya. Nanti kita verifikasi. Kalau memang sudah lengkap, nanti kita kabarin untuk
pengampunya tersebut. Oke, nah untuk mungkin masyarakat Kalau yang jauh ya Mas ya. Kalau misal yang jauh gitu ya Mas ya, yang jauh kan tadi bisa lewat pos. Tapi untuk mau tanya-tanya gitu, di mana Mas yang bisa di reach sama masyarakat gitu? Yang mungkin ada bisa admin WA, ada nomor WA khusus pelayanan. Kita sampaikan ya Mas, nomor WA-nya. Silakan. Ya, kalau mau tanya-tanya, mau konsultasi itu kita bisa melalui WA di Balai Harta Peninggalan Semarang. Nomor WA-nya adalah 0851 8905 3423. Oke, mungkin bisa diulangi sekali lagi Mas. 0851 8905 3423. Oke, itu berarti itu penyediaan layanan untuk Anda sahabat atau mungkin masyarakat yang jauh gitu ya Mas ya, nggak tinggal di Semarang gitu ya. Konsultasi dulu boleh. Betul. Atau mungkin ya, Mas. Betul, atau mungkin yang lagi sibuk ya nggak sempat ke BHP-nya langsung, boleh banget. Dan juga boleh banget untuk konsultasi di BHP langsung ya, seperti itu ya Mas ya. Oke, tinggal membawa untuk dokumen yang diperlukan ya untuk pengurusan pengampuan di BHP ini yang 9 tadi, termasuk surat permohonan, surat kuasa bermaterai cukup ya bila dikuasakan ya, dan penetapan kendaraan sampai dengan dokumen lainnya tadi yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti maupun dokumen terdaftar secara sah secara elektronik ya, seperti sahabat Ria. Dan ada nggak sih Mas biaya resmi yang dikeluarkan gitu ya saat mengurus pengampuan di BHP ini sendiri? Ada sih Mas, namanya PNBP ya Mas. Penerimaan negara bukan pajak, yaitu sebesar 200.000. Itu untuk biaya sumpah pengampunya. Dan kalau kan harus disumpah dulu Mas agar dia sah menjadi pengampu dari terampul. Itu mengeluarkan sebesar 200.000 rupiah saja gitu ya. Berarti untuk mengeluarkan uang hanya untuk sumpah tadi ya Mas ya? Iya. Oke, untuk segala flow prosesnya lah itu nggak perlu uang ya Mas? Iya. Sudah meliputi dokumen-dokumen. Berita acara sumpah, berita acara pencatatan harta, seperti itu. Jadi cukup 200.000 aja. Gitu ya Sobat Ria. Dan cukup 200.000 saja. Tadi kan mendapatkan sebuah layanan yang menjadikan BHP ini menjadi pengawas gitu ya, dan menjadikan menjamin hak-hak orang yang terampu tadi gitu ya terpenuhi juga gitu ya sahabat Ria, seperti itu gitu ya. Dan ada nggak sih Mas contoh nyata yang gimana BHP ini membantu sebuah proses pengampuan dan perlindungan harta seseorang gitu ya, atau mungkin istilahnya sudah ada pelanggaran gitu ya Mas ya, itu ada nggak sih Mas? Ya mungkin dalam beberapa penetapan pengampuan ya lebih banyak sih semua insya Allah bertanggung jawab lah ya. Selalu bertanggung jawab, pengampu ini mengelola hartanya untuk terampu dengan baik, tapi dalam beberapa ini mungkin ada juga yang mungkin kurang tepat ya gitu. Jadi ada hak-hak terampu yang dilanggar gitu kan. Kepentingan hartanya ini dimanfaatkan oleh pengampunya, dan BHP ini kami memberikan saran, memberikan pertimbangan juga bahwa sebaiknya ya ini hartanya memang dikelola dengan baik untuk kepentingan terampu, jangan sampai kepentingan terampunya ini diabaikan gitu. Karena asetnya kan milik dia ini kan gitu. Iya benar gitu ya. Kadang itu kan berarti kan kalau misal pengampu melakukan sebuah pelanggaran atau mungkin secara tidak izin gitu ya menjual aset dari milik terampu ini sendiri kan sama aja itu melanggar ya Mas ya. Melanggar sumpah tadi ya Mas ya, seperti itu sahabat Ria. Itu pernah terjadi Mas berarti? Kasus untuk seperti itu? Waktu itu pernah sih ya, pernah di suatu daerah gitu ya. Jadi ada aset terampu ini yang dijual gitu kan ya, dijual tapi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan terampunya gitu. Padahal asetnya cukup luas tapi dia tempat tinggalnya tuh malah kurang layak sebetulnya. Seharusnya bisa digunakan untuk perbaikan tempat tinggalnya atau seperti apa gitu. Betul. Gitu. Oke, dan itu aksi dari BHP sendiri gimana Mas untuk menyikapi hal itu, ataukah cuman mengganti pengampunya atau mungkin ada proses lainnya sendiri Mas? Iya, kalau dari kita hanya memberikan rekomendasi atau pertimbangan ya itu. Tapi kita juga melakukan koordinasi dengan pengampunya lagi, kemudian dengan yang pengadilannya gitu kan, bahwa ini sebetulnya ya
bisa diganti, bisa sebetulnya tuh, cuma karena memang tidak ada keluarga lagi, ya kita harapkan ini memang digunakan dengan sebaik-baiknya aja lah gitu, jangan sampai ini diulangi lagi gitu kan, karena pelakunya kondisinya ini kasihan gitu kan. Gitu. Oke gitu ya, jadi beban moral yang perlu dipertanyakan sih ya Mas ya, kalau misal pengampunya tetap saja ini ya mengambil hak orang lain seperti itu Sahabat Ria. Dan kita akan lanjutkan nanti di segmen terakhir sih Sahabat Ria, untuk Anda yang mungkin mau bergabung hari ini di nomor WhatsApp kami di 081329 0888099. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis, digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data pengguna gadget yang terkoneksi setiap hari di Indonesia terdiri dari 90% pengguna. Perbandingannya adalah smartphone 60%, laptop atau PC 22%, dan tablet sebesar 8%. Karena itulah, Kompas Gramedia Radio Network menawarkan viral marketing sebagai metode pemasaran modern yang menjanjikan brand Anda semakin populer melalui on-air program built-in, live streaming, dan off-air activity, plus new media engagement. Cukup? No! Belum cukup. Satu fakta untuk Anda. Kami memiliki tim yang profesional dalam membuat kreatif program, seminar online, dan cerita untuk filler brand Anda. Mengunggahnya ke YouTube, lalu memuatnya di media sosial. Melakukan kegiatan off-air dan advertising design yang keren di website agar Anda dapat yang terbaik dalam mengiklankan brand Anda. Karena komunikasi satu arah, TV, koran, majalah, dan media luar ruang tidaklah akan pernah cukup. Itulah sebabnya kami menggunakan komunikasi 2 arah dengan target audience. Karena komunikasi menjadi poin penting dalam keberhasilan penyampaian pesan. Dan kami dapat mewujudkannya untuk brand Anda. Kami angkat brand awareness produk Anda dengan ide dan strategi yang out of the box. Dan ini 5 media sosial yang kami miliki: website, YouTube channel, Facebook, Twitter, dan Instagram. 5 kekuatan yang kami miliki ini dikelola dengan memperhatikan KPI yang diperlukan. 3 hal utama yang kami tawarkan untuk Anda: off-air activity, on-air sponsorship, dan new media engagement. Bersama program terbaik kami, brand Anda semakin tepat sasaran. Survei Nielsen Radio Audio Measurement atau RAM membuktikan
radio masih memiliki pendengar setia. 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan millennials atau para konsumen masa depan. Angka rata-rata disumbangkan oleh generasi X dengan rentang usia 35 hingga 49 tahun yang mendengarkan radio selama lebih dari 18 jam dari total keseluruhan pendengar. Disusul oleh Baby Boomers 50 hingga 65 tahun dengan 17 jam 20 menit. Silent Generation 65 tahun ke atas dengan 16 jam 22 menit. Millennials 15 hingga 34 tahun 15 jam 37 menit. Dan generasi Z 10 hingga 14 tahun yang menghabiskan waktu mendengarkan radio lebih dari 13 jam di setiap minggunya. Sebagai bagian dari kelompok media terbesar dan terpercaya di Indonesia, Kompas Gramedia Radio Network hadir menjawab tantangan dan kebutuhan akan informasi serta hiburan bagi masyarakat Indonesia. Kompas Gramedia Radio Network mencakup segmentasi pendengar female 50% dan male 50%. Target pendengar usia 18 sampai 50 tahun dengan status sosial ABC. Positioning Kompas Gramedia Radio Network adalah family. Diwakili oleh Sonora, profesional muda dan pelaku bisnis digawangi oleh Smart FM dan anak muda. Dikawal oleh Motion Radio dengan jangkauan siar meliputi hampir seluruh Indonesia dan dinikmati lebih dari 2 juta pendengar setia. Melihat penetrasi media di Indonesia saat ini, durasi pendengar radio masih menempati posisi ketiga, yaitu sekitar 2 jam per hari, dibandingkan dengan koran dan majalah. Jika dipresentase, data Ya, 98,8 Ria Pam Solo Paraf Kompas Gramedia Radio Network. Sahabat Ria masih bersama dengan Bima Danis dan perwakilan dari ini ya sahabat Ria, WAP sahabat Ria mempersamai Anda dan juga bersama dengan Mas Arif dan juga Mas Agung ya. Oke, tadi hampir kebalik sih. Mas Arif dan Mas Arif sempat nge-lag tadi kebetulan ya. Oke. Jadi kita akan masih bahas soal pengampuan ya, sahabat Ria gitu ya. Mas, kalau misalnya pengampuan ini gitu ya, harusnya ini harus dilakukan ya, Mas ya. Harus segera dilakukan, tapi tidak segera dilakukan dan padahal dibutuhkan banget gitu ya proses pengampuan dan diawasi oleh PHP ini sendiri ya, Mas Agung dan Mas Arif sendiri. Itu apa yang akan terjadi Mas jika tidak segera dilaksanakan pengampuannya ya? Jadi permohonan pengampuan ini kan dilakukan memang ada suatu kepentingan ya, ada suatu kepentingan yang berkaitan dengan aset atau kepemilikan harta milik setelampu yang tidak cakap hukum. Jadi ketika ada suatu kepentingan itu, maka memang diperbolehkan dan dimungkinkan untuk dimohonkan suatu penetapan pengampuan. Dan untuk penetapan pengampuannya itu diajukannya di pengadilan ya, di pengadilan negeri, bukan di BHP-nya. Jadi proses awalnya adalah permohonan penetapan pengampuannya. Nah, setelah mendapatkan penetapan pengampuan tersebut, sudah ditetapkan nih pengampunya siapa, maka selanjutnya itu harus ke Balai Harta Peninggalan, peninggalan untuk kita menjadi pengampu pengawas. Nah, apa aja sih kewenangan pengampu pengawas itu kan dari BHP? Jadi yang pertama adalah kita akan melakukan sumpah, tadi disebutkan oleh Mas Agung. Kita akan melakukan sumpah terhadap pengampu. Jadi sumpah ini sebagai legalitas juga buat pengampu untuk menjalankan tugasnya dan untuk memahami bahwa apa saja sih tugas-tugas pengampu itu nanti kita sampaikan kepada pengampunya. Jadi seperti notaris juga mau melaksanakan tugasnya kan disumpah dulu ya, kita betul. PNS melaksanakan tugasnya juga kita ada sumpah dulu gitu. Dan sumpah ini kan juga dihadapi di kitab suci sesuai agamanya. Jadi buat lebih menghayati atau mengilhami ya bahwa tugas-tugas ini memang tugas yang mulia dan penting gitu loh. Setelah melakukan sumpah pengampu, kita juga menginventarisir harta kekayaan apa aja sih milik terampu ini yang memang ada gitu kan. Kemudian ketika mereka akan menjual itu, nanti kita
akan memberikan juga sebuah surat keterangan persetujuan untuk izin penjualannya. Kemudian nanti dalam secara berkala kita akan melakukan monitoring, Mas. Kita akan melakukan monitoring atau pengawasan. Kita bisa juga melakukan pemeriksaan ke rumahnya si pengampunya untuk melihat kondisi pengampunya seperti apa, kemudian bagaimana penggunaan harta kekayaannya setelah dijual gitu kan. Jadi pengampu ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada BHP atas penggunaan harta kekayaan milik si pengampunya. Oke, gitu ya. Dan ini sudah yang bergabung dari sahabat Ria, ada Pak Diki di Boyolali bergabung. Mas, mungkin ini Pak Diki belum menyimak ya segmen yang sebelumnya tadi, mungkin boleh jelasin Mas, ada biayanya nggak sih Mas untuk mengajukan pengampuan ini gitu dari Pak Diki di Boyolali? Silakan Mas Agung atau ya, untuk sahabat Ria yang ketinggalan ada biaya penerimaan negara bukan pajak yaitu sebesar 200.000 Mas. Oke. Untuk summa tadi ya, summa tadi ya untuk menjadi sah pengampunya. Ya, jadi biaya di BHP-nya adalah 200.000 untuk summa pengampunya, tapi kalau biaya untuk mengajukan menjadi pengampu atau penetapan pengampuannya itu nanti di pengadilan ya. Sidang dulu nanti akan ditetapkan biayanya berapa di sana. Jadi takutnya ada mispersepsi ya atau ada kebingungan masyarakat. Jadi ada dua proses Mas, memang pengampuan sendiri itu di awal di pengadilan itu. Nah nanti proses pengawasan pengampunya yang di Balai Harta Peninggalan sumpahnya itu tadi. Oke, seperti itu ya. Dan ini sekaligus pertanyaan terakhir untuk Mas Arif dan Mas Agung ya. Apa pesan atau himbauan dari Mas Arif dan Mas Agung ya sebagai dari BHP gitu ya kepada masyarakat terkait pentingnya pengampuan ini gitu ya. Dan seberapa penting sih pengampuan ini? Sahabat Ria mungkin boleh banget disampaikan Mas, silakan Mas Arif, Mas Agung. Oke, ya, Mas ya. Oke, jadi seperti saya katakan tadi, pengampuan ini memang suatu tugas ya, tugas yang diberikan kepada pengampu yang sebetulnya adalah tanggung jawab juga yang berat dan yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan BHP ini sebagai pengampu pengawas tidak boleh juga diabaikan atau dikesampingkan tugas-tugasnya. Oleh karena itu kepada setiap pengampu ataupun instansi-instansi stakeholder terkait pemangku kepentingan yang ada kepentingan pengalihan hak terhadap suatu aset milik seseorang yang berada di dalam pengampuan, ini mohon agar juga disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan agar si pengampu ini mengambil sumpah dulu dan tercatat juga di dalam Balai Harta Peninggalan sebagai bentuk pengawasan gitu. Oke, Mas Agung silakan. Kalau dari saya mungkin setelah menerima penetapan ya, mungkin langsung ke Balai Harta Peninggalan untuk segera disumpah pengampu agar segera dilaksanakan untuk melindungi kepentingan hak-haknya si terampu ini Mas. Jadi kalau tidak segera, kasihan si terampunya nanti dia bisa terlantar ataupun dia tidak mendapatkan hak-haknya seperti itu. Jadi mungkin sangat penting sih untuk ke PHP. Oke, dan itu sekaligus dan itu luar biasa sekali. Dan itu sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih Mas Arif dan Mas Agung. Lanjut terus aktivitasnya hari ini ya. Selalu. Dan terima kasih PHP yang sudah menyempatkan waktu untuk bergabung hari ini dalam tema hari ini sahabat Ria. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di talk show spesial Ria FM hari ini di Rabu 4 Juni 2025. Terima Danis pamit, mewakili dari BHP juga pamit sahabat Ria 98,8 Ria FM Solo, part of Kompas Gramedia Radio Network. Indonesia sehat, generasi juara, wujudkan masa depan gemilang. Selamat siang, selamat beraktivitas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.